Perkenalkan, nama saya Rafaela Hadapulung, NIM 2119147. Sekarang saya akan menjelaskan tentang membuat website sederhana dengan judul ini pangan lokal. Yang pertama saya akan jelaskan adalah tampilan awal atau tampilan saat kita ini melogin ke halaman website. Pertama di sini ada HTML, HTML head ini adalah sintaks utama dalam penulisan coding. Jadi ini harus ada titel sini atau judul yang kita login. Setelah ini untuk mengatur gambar yang kita pakai, ada itu pangan JPG dan sebentar akan ditampilkan. Selanjutnya ini untuk ukuran ini untuk gambarnya yaitu dengan nama pangan JPG. Sedangkan untuk ini ukuran dari background itu contain. Sedangkan background di repeat atau tidak, di sini kita tidak repeat. Lebar dari gambarnya itu 200 pixel, tinggi gambar 100 pixel. Selanjutnya itu untuk isi dari coding. Ini merupakan bagian isi coding yang dimana diawali dengan penulisan body. Ini menggunakan div, class, header, center. Ini sintaks untuk ini atau tengah, dengan hurufnya ditebalkan dengan ukuran font yang kita pakai itu H1. Isi fontnya kita taruh dengan huruf berwarna ini yellow. Jadi yang kita pertama kita tulis yaitu selamat datang di website pangan lokal. Ini penutup dari ukuran fontnya, ini penutup dari bold sama penutup dari ada tengah. Nah, ini untuk penutup div-nya di atas tadi. Selanjutnya itu kita menggunakan BR di sini untuk ini baris baru. Di bawah kita menggunakan H3, ukuran huruf H3 dan H4 dengan rata tengah. Kalau ini warna yang kita pakai itu black. Selanjutnya kita menulis username dan password. Kita menggunakan label dan font color untuk username itu ini yellow. Ini penutupnya kita tulis BR. Selanjutnya kita untuk penampilannya ini menggunakan teks. Jadi input tipenya kita menggunakan teks. Selanjutnya BR. Yang selanjutnya itu kita menulis password. Selanjutnya label ini warna yang kita pakai itu yellow. Ini penutupnya BR. Itu ini input tipe untuk password itu tidak bisa sama dengan di atas yang username. Kita harus menggunakan password karena itu berbeda. Kalau password sendiri akan berbentuk seperti password, jadi dia tidak akan berbentuk teks. Itu BR. Selanjutnya kita menulis login, kita pakai button ref. Ini sintaks untuk tempat ini penyimpanan filenya. Jadi setelah kita tekan login, kita akan masuk ke website kedua atau di sini halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya dari kita tekan login. Dengan font color dari login sendiri kita pakai warna yellow. Ini penutup untuk ini di atas. Setelah itu penutup untuk button. Setelah itu penutup untuk font BR
H2. Kita pakai ukuran H2. Selanjutnya itu paragraf baru. Di sini lagi kita menulis untuk daftar. Ini akhirnya membuat form HTML ini merupakan halaman tempat selanjutnya setelah kita menekan daftar. Setelah kita menggunakan font color yellow, selanjutnya tutup dengan paragraf. Ini penutup untuk div-nya. Setelah itu ini penutup untuk halaman isi, coding isi, lalu penutup untuk HTML-nya. Jadi ini sini bukan coding untuk halaman depannya. Sekarang kalian buka coding dari halaman depan. Ya, ini yang kita tulis sudah tadi. Selamat datang di website bank lokal. Kita warna yellow. Tadi kita ini ketik username di sini. Dia akan ditampilkan seperti ini. Setelah kita tekan password. Passwordnya dia akan seperti dengan time codingnya berbeda dengan username. Username memakai teks, sedangkan passwordnya memakai coding password. Inputnya password. Di sini kita bisa lihat. Setelah itu ada login, ada daftar. Jadi kita akan menjelaskan sintaks selanjutnya, yaitu saat kita menekan daftar, kita akan masuk ke coding ini, atau coding untuk ini formnya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan coding untuk form HTML untuk daftarnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pertama itu HTML, head, body sendiri. Body itu merupakan ini sintaks pertama yang harus ada dalam saat kita mengoding site dengan menggunakan HTML. Kita sini menggunakan untuk judulnya kita form daftar. Setelah itu kita untuk colornya atau background, kita tidak menggunakan gambar untuk daftarnya. Kita akan untuk background dari daftar sendiri, kita menggunakan brown. Kita menggunakan warna brown. Selanjutnya from action. Ini untuk sintaks saat kita membuat form. Selanjutnya field set. Ini kita menulis teksnya. Pertama kita tulis dengan font color yellow. Ini untuk registrasi. Terus tutup plugin, font lagi, tutup font. Saya masuk ke paragraf baru dengan kita ketik nama label. Font colornya ini white untuk nama, tulisan namanya kita menggunakan warna putih. Penutup label, penutup font. Setelah inputnya kita menggunakan tipe teks, sama seperti tadi ini username kita menggunakan teks, nama juga kita menggunakan teks. Tipenya teks, name-nya nama di atas ini kita tulis. Selanjutnya placeholder. Placeholder ini untuk menampilkan, misalnya dalam nama itu situ akan menampilkan nama lengkap. Selanjutnya penutup ini paragraf. Setelah ini penutup paragraf, kita buka lagi paragraf. Sini kita tulis sama seperti label dan font color juga white. Selanjutnya kita tulis setelah nama, yaitu kita mengisi username. Kita tutup label. Setelah itu kita tutup untuk fontnya. Tag fontnya. Setelah inputnya kita tipe yang kita masukin tipe teks.
Name-nya itu username, placeholder-nya username juga. Setelah itu kita buka paragraf lagi, label. Setelah itu kita font color white. Yang kita isi selanjutnya setelah username adalah ini email. Selanjutnya inputnya tetap sama, yaitu teks. Name-nya email, placeholder-nya email Anda. Jadi Anda bisa mengisi email untuk mendaftar ke website ini. Selanjutnya kita ini tutup paragraf, kita buka paragraf lagi, label, font color white. Kita menggunakan fontnya dengan warna white, juga tanggal lahir. Untuk tanggal lahirnya kita ini tutup label, kita tutup font. Nah, untuk tanggal lahir, input yang kita pakai untuk tipe-nya sendiri, kita pakai tipe date atau tanggal. Dan center akan bentuk tanggal memang. Name-nya tanggal. Setelah itu tutup paragraf, masih kita buat paragraf lagi, label, font color white. Setelah tanggal lahir kita mengisi alamat. Kita tutup label, tutup font. Selanjutnya untuk alamat kita menggunakan tipe input, tipenya itu tipe teks. Name-nya kita ini seperti biasa kita tulis alamat. Sedang untuk placeholder-nya kita mengisi alamat Anda. Di sini Anda akan disuruh untuk mengisi alamat Anda, tempat tinggal Anda. Selanjutnya ini buka paragraf lagi, label, font color kita tetap sama white. Setelah itu kita setelah alamat kita isi password untuk ini website. Kita tutup label, kita tutup font. Input, untuk inputnya kita tipe yang kita pakai tipe password dengan name-nya password-nya password Anda. Jadi suruh untuk mengisi password Anda. Ini tutup paragraf, buka paragraf lagi. Selanjutnya itu di sini label, font color kita tetap pakai white. Terus jenis yang selanjutnya kita isi yaitu jenis kelamin. Kita akan memilih jenis kelamin. Di sini input yang kita pakai yaitu input dengan tipe radio. Radio ini berarti ini kita hanya boleh memilih satu dari beberapa pilihan. Jadi tidak bisa memilih sekaligus. Jadi hanya bisa memilih satu. Name-nya itu untuk dua input ini jenis kelamin, follow-nya laki-laki dan perempuan, nilainya itu laki-laki dan perempuan atau pilihan yang kita pilih. Font color-nya white. Di sini laki-laki, perempuan, tutup font. Selanjutnya buka paragraf, label, font color white juga yang kita pakai. Kita kota asal, label, font, tutup font. Di sini untuk kota asalnya kita menggunakan text select. Di sini select itu untuk ini memilih pilihan. Jadi kita bisa memilih beberapa opsi sekaligus. Di sini ada 4 opsi, itu WAPN, WPIT, Perdita, Rada Mata, kalau selanjutnya itu kita tutup paragraf, kita buka paragraf lagi, input, label, font color white. Yang selanjutnya itu nomor telepon, label, tutup font, input tipe yang kita pakai tipe number. Jadi sini di nomor telepon kamu hanya bisa mengisi nomor telepon dengan batas minimum dari angka yang kamu taruh itu 10, maksimumnya itu 14.
Untuk name-nya no tutup paragraf, buka paragraf, label pesan Anda. Di sini akan terdapat benih kotak di mana kalian akan menulis pesan. Label, font. Kita di sini tidak memakai input tadi, kita memakai text area dengan name yaitu pesan Anda. Tutup text area, kita tutup paragraf, kita buka paragraf lagi. Di sini aref website HTML ada merupakan ini sintaks, ini tag, dimana kita akan setelah kita menaikkan tanda ini daftar, kita akan dimasukkan ke halaman selanjutnya. Jadi setelah daftar kita akan dikembalikan ke halaman awal, itu halaman login tadi. Misalnya kita menggunakan di daftar di sini kita pakai warna yellow, font, tutup font, tutup paragraf, kita tutup verset, misalnya kita tutup HTML. Ini sintaks untuk daftar atau registrasi atau saat kita membuat ini form registrasi. Kita masuk ke codingnya. Oke, ini dia untuk registrasi dari kita menggunakan Lelo. Daftar sendiri kita menggunakan warna kuning. Namanya di sini kita bisa menulis nama lengkap, misalnya kita bisa menulis username, selanjutnya kita isi email, kita kampus isi email. Ini untuk kita pilih tanggal. Jadi sini bisa pilih tanggal bulan, tanggal lahir. Ada sini juga misalnya kamu pilih tanggal berapa bulan. Selanjutnya alamat, nanti kamu isi sendiri. Password, ini password untuk masuk. Jasa menggunakan pasal 135. Sini kamu bisa memilih satu pilihan saja. Jadi jika pilih perempuan atau laki-laki tidak bisa. Sini untuk ini selectnya akan bentuk seperti ini. Jika kamu bisa pilih satu, misalnya kamu dari matawai. Nomor telepon di sini tidak bisa mengisi. Kita akan mengisi nomor telepon. Di sini untuk pesan, jadi kamu bisa menulis pesan apa saja di sini. Setelah kita tekan daftar, kita akan dikembalikan ke halaman selanjutnya. Ini yang login, kita isi username tadi yang kita sudah buat, itu RA. Itu kita login. Selamat datang di server ini. Kita masuk ke halaman beranda. Jadi untuk halaman beranda akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan untuk saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jelita Anggrani Badi dengan NIM 2119115. Di sini saya akan menjelaskan program dari tampilan beranda pada website. Nah, di sini ada HTML. HTML itu adalah tag utama yang harus ada ketika kita memulai menulis program dalam HTML. Head. Setelah itu ada head. Head ini digunakan sebagai wadah metadata pada HTML dan ditempatkan di antara tag HTML dan tag body. Setelah itu di sini ada title. Title ini berfungsi untuk memberikan informasi berupa judul dokumen. Kita awal di title, kita tutup dia dengan garis miring title. Begitu dengan head juga. Setelah itu body. Body ini berfungsi untuk mendefinisikan konten utama yang
akan ditampilkan pada halaman HTML. Di sini dalam menampilkan gambar ukuran, luas dan panjang dari gambar. Ini dia penulisannya, body style, background. Ini nama gambarnya. Nama gambarnya harus sesuai. Ketika dia JPEG, ketika dia PNG, berarti PNG harus disesuaikan agar ketika kita jalankan gambarnya akan muncul. Dan dia gambar dan file ini harus satu folder agar ketika kita jalankan gambar ini ada. Setelah itu masuk pada tabel. Di sini ada back color, yaitu warna dari websitenya. Setelah itu align, yaitu kita memilih di sini center. Center itu memposisikan kata-kata atau kalimat di posisi tengah. Setelah itu ada border. Border di sini berfungsi untuk memberikan garis batas pada kolom dan baris. Di sini ada TR. TR ini yaitu table row yang berfungsi untuk membuat baris pada tabel. Setelah itu di sini ada TD. TD ini berfungsi untuk membuat kolom di dalam baris tabel di HTML sehingga akan membentuk sel. Ini H2. H2 ini ukuran dari fontnya. Bisa 1, 2, 3, 4 sesuai ukuran yang kita ingin buat. Jangan lupa kita menutupnya dengan garis miring dan garis miring. Setelah itu juga masuk pada TR, size. Size ini ukuran. Di sini ada cell spacing, ada cell padding. Di sini cell padding ini berfungsi untuk memberikan ruang antara isi sel dan border. Sedangkan cell spacing ini memberikan jarak antara sel dan border. Jangan lupa kita tutup dia dengan garis miring TR. Ya, di sini BR. BR ini berfungsi memberikan baris baru. Di sini kita memberikan jarak 3 baris. Di sini kita sesuaikan. Ketika kita ingin memberikan dia jarak barisnya 5, berarti kita membuat BR-nya sampai 5 sesuai jarak yang kita, sesuai garis baru yang ingin kita buat. Setelah itu masuk pada tabel. Di sini masuk tabel ini kita gunakan agar posisi yang kita harapkan dia posisinya tidak agar rapi, tertata rapi dan tidak sehingga posisinya itu tidak acak-acakan, atau ketika kita menggunakan tabel ini posisinya teratur. Ya, di sini ada TD tadi, tabel data. Di sini juga ada B. B ini adalah bold, yaitu kita membold kata atau kalimat yang ingin kita bold. Setelah itu ada font color, yaitu warna dari huruf yang kita sesuaikan. Ada ukuran dari huruf juga. Di sini juga ada href. Href ini berfungsi untuk ketika kita mengklik beranda, nanti akan tampilan beranda yang akan muncul. Ketika kita klik juga produk, maka tampilan produk yang akan muncul, yaitu href ini berfungsi untuk menghubungkan. Ketika kita tidak membuat sintaks ini, maka ketika kita klik beranda tidak akan ada yang muncul. Setelah itu di sini ada fontnya, kita tutup dia dengan garis miring, bold juga tutup, TD juga. Di sini tadi kita menaruh sebanyak ini karena TD tadi ini berfungsi untuk membuat kolom di dalam baris tabel pada HTML. Di sini jangan lupa kita tutup dengan TR dan tutup tabel dia dengan garis miring. Setelah itu kita masuk lagi pada tabel.
Di sini tadi tabel sudah saya jelaskan agar membuat posisinya teratur dan tidak acak-acakan. Nah, di sini juga BR ini tadi baris baru. Di sini kita membuat baris baru 4 baris. Di sini ada H3. Dalam deskripsi ini kita membuat H3. Di sini kita membuat dalam bentuk paragraf. P ini adalah paragraf. Align ini yaitu posisinya dia pada rata tengah. Font color. Untuk color dari kata-kata ini yaitu kita memakai dia dengan warna putih. Jangan lupa kita menutupnya dengan garis miring H3, garis miring P atau paragraf, garis miring font. Setelah itu tutup dia dengan tabel juga. Tadi di atas kita sudah buka dia dengan body dan kita buka dengan HTML. Maka di bagian bawah kita juga harus menutupnya dengan body dan HTML. Tak lupa harus taruh garis miring. Ya, untuk hasilnya akan seperti ini. Tampilan dari Berandani akan seperti ini. Ketika kita klik maka akan muncul ini. Sekarang kita masuk pada penjelasan di bagian produk ini. Kita klik beranda yang akan muncul. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tampilan produk. Di sini kita buka yang pertama itu HTML. Setelah itu kita head. Kita klik head. Head ini adalah tag utama dalam penulisan program dalam HTML. Head itu sendiri itu sebagai wadah untuk metadata pada HTML yang ditempatkan di antara tag HTML dan tag body. Ya, di sini ada title juga. Title itu mendefinisikan atau memberikan informasi berupa judul dokumen. Judul dokumennya di sini yaitu produk. Nanti kita masuk pada link relnya itu di sini pakai style sheet. Tipe yang digunakan yaitu tipe text CSS, href style CSS. Setelah itu pakai meta name viewport content with device width. Setelah itu initial scale. Setelah itu metadata HTTP dan itu konten. Setelah itu kita masuk pada bagian body. Nah, di sini ada div class, di mana div ini berfungsi untuk mengelompokkan suatu elemen agar menjadi tag-tag dalam suatu grup. Menggabungkan tag-tag untuk menjadi suatu grup. Di sini pakai div class, itu container. Setelah itu masuk tabel. Di sini kita menggunakan backcolornya dia warna merah red. Align-nya dia atau posisinya kita menggunakan center. Yaitu center ini yaitu posisi kata atau kalimat berada di posisi tengah. Bordernya 0. Di sini widthnya 40. Di sini kita buka dengan TR. TR itu saya sudah jelaskan yang di sebelumnya, yaitu tabel raw. Setelah itu ada TD, H2 center, produk, H2 saya tutup dengan TD. Setelah itu kita masuk pada TR. Size nya 2, cell padding, cell spacing dan border. Yaitu di sini size ini ukuran, cell padding ini yaitu memberikan ruang untuk isi sel dan border, sedangkan cell spacing ini memberi jarak antara
sel dan border. Sedangkan border ini memberi garis batas pada kolom dan baris. Di sini jangan lupa ditutup dengan garis miring TR. Setelah itu, BR ini yaitu baris baru. Di sini kita memberikan jarak 3 baris. Setelah itu kita masuk tabel, kita buka lagi dengan TR. Setelah itu TD, B ini bold, font color yang kita gunakan red, size-nya 3. Yaitu ini tadi ada ahref, yaitu di sini dia menghubungkan ketika kita mengklik produk, maka nanti tampilan produk yang akan ditampilkan atau akan muncul karena kita menghubungkan dengan ahref sesuai dengan judul atau nama dari produk tadi. Di sini jangan lupa tutup juga dengan font bold TD. Setelah itu sesuai juga tadi dengan kontak logout. Setelah itu kita jangan lupa kita tutup TR karena di awal kita sudah buka TR. Setelah itu kita memberikan jarak 2 baris. Setelah itu kita masuk pada artikelnya. Di sini div, konten, aref, ini berkas, image-nya, ini gambar. Image ini yaitu gambar beras. Di sini kalau dia JPG, kita sesuaikan dengan nama dari gambar ini. Kalau ada yang JPG, berarti kita harus taruh sesuai supaya ketika kita merunnya atau menjalankan, dia akan muncul tampilan dari gambar beras. Di sini ada lebar dan tinggi atau panjang dari gambar. Di sini jangan lupa kita harus menutup dia dengan A. Setelah itu masuk pada div kelas judul. Setelah itu masuk aref beras. Di sini yang tampilkan. Di sini juga masuk pada paragraf, yaitu harga. Isi dari paragraf itu diisi dengan harga dari beras. Ditutup juga dengan P paragraf. Setelah itu masuk lagi sesuai untuk produk selanjutnya sampai dengan harganya. Setelah itu tutup dia dengan artikel garis miring div. Setelah itu body dan HTML. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ketika kita kembali, ketika kita klik produk, maka di sini akan memunculkan produk-produk, gambar, nama dan harga yang telah tertera. Ini dia. Ya, mungkin hanya ini bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi baik, perkenalkan saya Martin Umuda Lupalabu, NIM 2199074. Nah, di sini saya menjelaskan coding HTML, pembuatan web sederhana. Nah, di sini webnya sudah ada. Nah, yang pertama itu HTML. Kita buka dengan HTML. Nah, di bagian head ini ada kontak, terus di link ada style sheet, terus di tipenya dia ada teks garing CSS, lalu ada serve. Di sini ada style.css. Lalu yang berikut kita masuk di body. Nah, di bagian body ini ada back color blue, lalu di bagian table ada back color red, align center, ada border, ada null.
terus untuk white. Nah, di sini menggunakan width 40%. Lalu masuk di TR. Nah, di TR ini ada kontak. Nah, di bagian ini untuk pewarnaan kontak. Nah, kita lanjut. Di sini kita buka lagi dengan TR. Ada untuk size nya dia ini kita taruh 2, terus untuk curl pending 3, lalu curl spacing. Nah, untuk curl spacing ada 0, terus untuk border 1. Terus yang berikut kita masuk pada bagian menu dari web. Yang pertama tuh ada untuk bagian colornya dia ada red, menggunakan CSS3, terus serve website 2.html untuk bagian beranda. Terus untuk yang berikut lagi untuk color ada red CSS3, terus serve di bagian produk HTML. Terus yang berikut lagi ada di kontak ini menggunakan color red, size nya dia 3 dengan nama kontak HTML. Terus yang berikut untuk menu logout menggunakan color red, untuk size 3, serve terima kasih HTML. Terus untuk menu silahkan kontak kami melalui. Nah, untuk menu selanjutnya yaitu silahkan kontak kami menggunakan font color white dengan size 5. Terus untuk tipenya dia untuk tipenya dia tuh circle. Terus untuk font color white size 5. Di sini untuk menu Facebook lokal menggunakan color white. Terus untuk menu Instagram lokal lagi menggunakan font color white size 5. Terus untuk menu WhatsApp menggunakan font color white size 5 juga. Nah, terus yang terakhir kita lihat hasil dari program. Nah, seperti ini hasil dari program. Nah, untuk coding selanjutnya untuk menampilkan halaman terima kasih telah berkunjung ke website kami itu, yang pertama kita buka dengan HTML, lalu kita tutup, terus buka lagi dengan head, lalu ditutup dengan buka kurung siku garing head, lalu ditutup dengan buka kurung siku. Terus masuk di title. Title ini kita kasih nama terima kasih, terus ditutup dengan buka kurung siku garing title, lalu tutup. Nah, terus untuk body, untuk dekornya dia
menggunakan brown. Nah, terus yang berikut untuk font color right. Untuk font color kata terima kasih telah berkunjung ke website kami itu menggunakan font color right. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari website. Sekian dan terima kasih.